terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lahan basah. Nah, lahan basah ini sebagai tanah transterestrial dan perairan di mana tabel air berada di dekat permukaan tanah yang tertutup oleh air dangkal. Nah, untuk lahan basah ini, sistem dan habitatnya berbeda dalam tiga hal. Yang pertama itu ada unit hidrologi, yang kedua ada karakteristik keberadaan, dan yang ketiga itu kelimpahan atau sumber airnya. Nah, lahan basah ini mendukung produktivitas primer dan biomasa tingkat tinggi karena air dangkal di seluruh lingkungan lahan basah, semua bagian sistemnya itu dapat aktif secara fotosintesis, tidak seperti lingkungan perairan dalam di mana cahayanya itu tidak dapat menembus di bawah kedalaman tertentu karena ketinggian air bervariasi secara spasial dan temporal atau biasa disebut dengan musiman. Nah, di dalam lahan basah, lingkungan mengalami gradien kelembaban yang kuat yang mendukung keragaman kehidupan tanaman yang dicirikan oleh tanaman yang memiliki bentuk kehidupan dan pertumbuhan yang unik, termasuk tanaman karnivora seperti tanaman kantong semar dan sundew. Kemudian, pengelolaan kompleks danau atau lahan basah yang terkoordinasi dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif untuk konservasi daripada mengelola setiap sistem secara terpisah. Nah, pengelolaan ini dapat mengurangi masukan fosfor dan nutrisi lainnya ke dalam danau dengan cara memelihara membuat lahan basah di sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat mengelola lahan basah untuk konservasi. Nah, di dalam itu terdapat hidroregime. Nah, hidroregime ini adalah kontribusi total dari variabel hidrologi yang berbeda terhadap stabilitas habitat perairan sementara. Nah, variabel-variabel tersebut yang pertama itu terdapat periode hidro. Nah, periode hidro ini adalah lamanya waktu ada genangan air di lokasi, biasanya dinyatakan sebagai hari per tahun. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi pengeringan. Nah, ini biasa disebut dengan seberapa sering situs mengering. Dan yang terakhir itu ada prediktabilitas. Prediktabilitas ini atau keteraturan bolak-balik di peristiwa penggenangan dan pengeringan. Pengelolaan kompleks danau atau lahan basah yang terkoordinasi dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif untuk konservasi daripada mengelola setiap sistem secara terpisah. Pengelolaan dapat mengurangi masukan fosfor atau nutrisi lainnya ke dalam danau dengan cara memelihara atau membuat lahan basah di sekitarnya, seperti di pulau flora dan fauna. Sering dengan bertambahnya ukuran suatu jenis lahan basah, demikian pula kekayaan spesiesnya juga bertambah. Dengan demikian, nilai konservasi berbagai jenis lahan basah sering meningkat seiring dengan peningkatan luas area. Nah, meskipun ini tidak terjadi pada semua lahan basah, seperti kolam vernal, rawa kecil, dan lubang padang rumput yang mungkin menampung spesies khusus yang tidak ditemukan di lahan basah yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya yaitu mengelola kasus khusus kelompok hutan, elemen penting untuk anekaragaman hayati amfibi. Nah, kolam hutan di sini terdapat kolam hutan musiman dan permanen. Nah, merupakan habitat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati amfibi pada tingkat landscape di iklim sedang. Tetapi salah satu yang paling berbeda di kultus semua kategori habitat akuatif untuk dilindungi. Nah, ada kolam semi. Nah, kolam semi ini biasanya selama musim semi atau musim gugur dan mungkin menghilang selama musim panas. Sebaliknya, kalau kolam hutan permanen ini memiliki karakteristik yang serupa, tetapi lebih stabil lingkungan perairan sepanjang tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterlibatan legislator dan pemangku kepentingan dalam konservasi kelompok hutan. Contohnya itu pada kasus sejarah Amerika Serikat. Nah, di negara bagian Maine, timur laut Amerika Serikat ini, kolam hutan permanen dan musim semi berlimpah dan merupakan ciri landscape umum. Banyak studi penelitian telah menyoroti pentingnya kolam seperti itu untuk spesies amfibi asli. Studi semacam itu telah memicu peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya kolam vernal, kesadaran yang mulai memiliki efek politik.
Nah, David Hart dan Arm Calhoun adalah dua ilmuwan konservasi yang telah melakukan pekerjaan ekstensif dengan kolam vernal dan bekerja secara efektif untuk memobilisasi masyarakat untuk konservasi mereka. Nah, sebagai tanggapan, Badan Legislatif Maine ini mengeluarkan resolusi legislatif pada tahun 1993 yang membentuk Satuan Tugas Lahan Basah untuk merekomendasikan perubahan pada program lahan basah negara bagian. Nah, gugus ini mengarah pada pembentukan kelompok kerja yaitu kelompok vernal atau disebut dengan FPWG. Nah, FPWG ini di Maine memberikan contoh yaitu upaya konservasi yang efektif secara politik dan sosial di lingkungan yang berpengaruh. Nah, tetapi upaya konservasi untuk melindungi lahan basah juga berhasil ditingkatkan, yaitu ada tingkat nasional dan internasional. Secara internasional, ekosistem pertama dalam kesepakatan global yaitu Ramsar Convention on Wetlands of International Importance. Mereka berfokus pada perlindungan ekosistem, bukan spesies. Nah, Ramsar mewajibkan pendatangnya untuk merencanakan penggunaan lahan dan pelestarian lahan basah, mengharuskan mereka untuk membangun cagar alam, lahan basah nasional, dan menetapkan setidaknya satu lahan basah di negara mereka sebagai lahan basah yang penting secara internasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak besar habitat kecil tambak. Nah, para konservasionis biasanya dikondisikan untuk memikirkan besar habitat sebagai target konservasi yang paling berharga. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa habitat akuatik kecil mungkin sangat penting untuk keanekaragaman hayati akuatik, terutama di daerah yang dibebani dengan antropogenik yang kuat dan berpengaruh. Nah, untuk komponen sendiri yaitu terdapat keanekaragaman hayati habitat akuatik pada alfa, terus pada beta dan pada gamma. Nah, mereka menemukan bahwa pada tingkat lokasi individu, keanekaragaman alfa, sungai merupakan badan air yang paling kaya spesies. Tetapi pada tingkat regional keanekaragaman gamma, kolam merupakan habitat air yang paling kaya spesies, baik untuk tumbuhan tanah basah maupun makrovertebrata. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai masih tetap dalam dampak besar habitat kecil, yaitu tambak. Nah, kolam khas yang tertanam dalam landscape pertanian di Eropa Barat. Meskipun ukurannya kecil, penelitian terbaru menunjukkan bahwa badan air kecil seperti kolam dan parit itu dapat terbentuk. Nah, kemudian spesies unik disumbangkan oleh parit, danau, kolam, sungai, keanekaragaman hayati perairan regional daripada yang lebih besar, seperti hilir sungai dan aliran dari 5 lokasi di 3 zona biografis di barat dengan proporsi terbesar dari kumpulan spesies regional terjadi di kolam. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai membentuk koalisi berbasis masalah, yaitu kemitraan saluran air yang sehat. Nah, melalui pekerjaan mereka dengan para pemangku kepentingan, Bundan menentukan tindakan pengelolaan terbaik. Rekan-rekannya membentuk strategi, yaitu strategi manajemen kualitas air regional Queensland Tenggara, yang mengarah pada pembentukan dari South East Queensland Healthy Waterway Partnership. Nah, program yang dilaksanakan itu ada dua. Yang pertama itu ada EMSS dan EHMP. EMSS ini untuk memahami bagaimana titik dan sumber penyebaran sedimen dan nutrisi yang berada yang memengaruhi kualitas air, dan kemudian menentukan apakah sasaran kualitas air dapat dipenuhi di bagian hilir. Nah, mereka kemudian merancang dan melaksanakan program pemantauan kesehatan ekosistem atau yang disebut dengan EHMP. Nah, EHMP ini yang komprehensif melakukan pengambilan sampel bulanan parameter kualitas air di lebih dari 250 lokasi di seluruh wilayah. Nah, dalam pendekatan berorientasi proses seperti ini, program pemantauan menginformasikan para ilmuwan yang memasukkan data pemantauan ke dalam model yang menunjukkan bagaimana fungsi ekosistem air yang sehat, bagaimana mereka mungkin menggapai gangguan, komponen dan proses biologis apa dalam sistem
yang merupakan indikator terbaik dari respon sistem dan oleh karena itu variabel terbaik untuk dipantau dan diinformasikan oleh data pemantauan bagaimana menentukan tindakan pengelolaan yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya yaitu slide mengenai habitat laut dan keanekaragaman hayati. Nah, habitat laut dan keanekaragaman hayati ini banyak sekali pencemaran atau yang merusak. Yang pertama itu ada penghancuran lingkungan bentik. Nah, saat mengevaluasi ancaman terhadap ekosistem laut, ada logika untuk memulai dari bawah ke atas. Secara harfiah, komunitas bentik laut termasuk yang paling unik dan beragam di bumi secara fisik dan biologis, tetapi mereka itu rentan terhadapnya. Cara agar struktur komunitas bentuk hunian dasar dapat diubah adalah dengan menggunakan jaringan pukat. Auster pada tahun 1998 memberikan gambaran lokasi di dasar Teluk Maine di lepas pantai timur Amerika Serikat sebelum dan sesudah pukat. Nah, foto yang di atas itu sebelum mengungkapkan kumpulan makhluk yang kompleks dan beragam, termasuk cacing tabung, spons, dan banyak bentuk kehidupan lainnya. Nah, yang foto yang di bawah ini menunjukkan tempat yang sama setelah jaring pukat diseret di atasnya. Nah, kompleksitas habitat telah musnah bersama seluruh penghuninya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai polusi di kolam air. Nah, habitat laut terdegradasi dari sumber berbasis darat. Degradasi tidak langsung tetapi ekstensif, memiliki banyak agen penyebab yang sebagian besar secara langsung mempengaruhi kualitas dan karakteristik air laut itu sendiri. Nah, banyak di antaranya contoh-contohnya itu seperti eutrofikasi, sedimentasi, dan polusi termal atau relatif berbasis kedekatan dengan sumber. Nah, di sini terdapat tabel contoh dari beberapa jenis polutan dan potensi ancaman terhadap sistemnya. Yang pertama itu di sini ada herbisida. Nah, herbisida ini potensi ancaman terhadap sistemnya itu dapat mengganggu proses rantai makanan dasar dengan menghancurkan atau merusak zooxanthellae di karang, terus komunitas fitoplankton, alga atau lamun yang hidup bebas. Kemudian ada pestisida. Nah, pestisida ini potensi ancamannya itu terhadap sistem dapat secara selektif menghancurkan atau merusak elemen zooplankton atau komunitas bentik, larva, plaktonik sangat rentan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai perusakan habitat di lingkungan perairan dangkal. Contohnya itu pada tumbuhan lamun sebagai komponen ekosistem laut. Nah, di sini juga terdapat contoh dari gambar lamun itu sendiri. Lamun adalah tanaman yang membentuk padang rumput bawah laut yang luas di seluruh dunia, lautan pesisir, terus mendukung berbagai jaringan makanan, menyediakan habitat bagi yang spesies pesisir, dan memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem pesisir dan mata pencaharian manusia. Namun merupakan sumber penting bagi hewan laut, termasuk banyak yang menjadi perhatian konservasi seperti dugong, penyu hijau, dan capek kuda laut. Kemudian, daun lamun itu berperan sebagai filter membersihkan air dari sedimen tersuspensi dan daun akar dan rimpang yang mengambil siklus nutrisi. Struktur akar yang kompleks dari padang lamun mengamankan dan menstabilkan sedimen, memberikan perlindungan garis pantai yang penting dan pengurangan erosi pantai dari peristiwa badai yang ekstrim. Untuk komponen biologis komunitas laut, daun lamun berfungsi sebagai permukaan tempat yang menempel alga yang mengerubungi dari hewan kecil. Kemudian yang pada gilirannya menyediakan makanan bagi hewan besar terkait lamun. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai lamun sebagai spesies perhatian konservasi. Hampir seperempatnya dari 15%, yaitu 21% dari semua spesies lamun itu berklasi oleh IUCN. Nah, sebagai terancam atau hampir punah ataupun rentan. Nah, di sini terdapat bagan mengenai kategori daftar merah dari spesies lamun tersebut. Nah, dampak utama yaitu
Hilangnya kejernihan dan kualitas air akibat eutrofikasi disertai dengan pemutih sedimen. Yang kedua, merusak praktik perikanan. Dan yang ketiga itu menimbulkan penyakit seperti penyakit wasting, mengancam beberapa lamun, menyebabkan penurunan skala besar. Nah, salah satu spesies lamun biasa disebut dengan eelgrass atau Zostera marina telah menjadi subjek dari upaya konservasi dan restorasi yang intensif. Nah, di wilayah Teluk Chesapeake di Samudra Atlantik yang berbatasan dengan negara bagian Maryland dan Virginia di Amerika Serikat. Kemudian, dengan kerugian yang disebabkan oleh kualitas air yang memburuk dan peningkatan muatan nutrisi, nah masalah terakhir mengakibatkan pertumbuhan makroalga yang berlebihan pada daun eelgrass, mengurangi kemampuannya untuk berfotosintesis dan bernapas. Eelgrass juga telah dirusak secara langsung secara fisik oleh aktivitas manusia, termasuk pengerukan hidrolik, yaitu teknik yang digunakan untuk memanen kerang dalam jumlah banyak. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan mengenai ancaman terumbu karang. Nah, terumbu karang ini telah disebut sebagai hutan hujan tropis samudra. Ekosistem terumbu karang merupakan pusat keanekaragaman hayati karena menggabungkan unsur-unsur struktur, unsur hara, kualitas air, dan cahaya untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan dan produktif bagi makhluk hidup. Secara fisik, tubuh terumbu menyediakan substrat dan titik perlekatan bagi banyak spesies, terutama kelompok spesies yang lebih menetap seperti krustase dan moluska. Nah, karang pembentuk terumbu ini mengambil kalsium terlarut dari air laut dan menambahnya untuk menghasilkan substrat terumbu. Eh, di sini terdapat macam-macam perusakan terumbu karang, yaitu yang pertama ada terdegradasi atau dihancurkan oleh penyakit. Yang kedua, pemutih. Nah, pemutih ini adalah respon yang terjadi pada karang yang tertekan suhu. Saat pemutih terjadi hilangnya dinoendosimbiotik flagellata yang hidup di dalam polip karang yang terdapat sebagai bagian dari karang. Respon stres terhadap suhu. Kemudian, tidak perlu banyak peningkatan suhu untuk membuatnya. Studi tentang karang yang memutih mengungkapkan bahwa suhu air paling sedikit itu 1-2 Celcius di atas maksimum normal. Jika dipertahankan bahkan beberapa minggu akan menyebabkan pemutihan, meskipun pemulihannya itu dimungkinkan. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator.